Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari diawali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sejarah renovasi Ka'bah. Ka'bah yang kita saksikan baik sudah langsung ataupun dalam langsungnya berjarak seperti sekarang, bahwa setiap salat kita menghadap ke Baitullah, Ka'bah, padahal dia jauh dari sini. Nah, yang kita bahas adalah sejarah Ka'bah yang pernah direnovasi. Sebenarnya renovasi itu sudah berulang kali, tapi kali ini renovasi waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Ka'bah itu sejak kapan adanya ya Allah yang tahu, karena Nabi Adam pun sudah bertawaf di Baitullah. Pernah hilang dari pandangan mata masa akibat dari banjir di zaman Nabi Nuh. Sudah itu baru bisa muncul karena dinaikkan pondasi yang sudah tertimbun itu oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihi salam. Berlanjut pembinaan Ka'bah sampai kepada zaman penjagaan Ka'bah itu oleh kaum Quraisy. Waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Ka'bah dalam keadaan rusak parah, dihantam oleh air bah. Jadi dari Ka'bah itu di sana ada bukit. Jadi ada 5 gunung atau bukit. Kalau hujan datang, ya turun dengan lebat, itu air bah menghantam Ka'bah. Nah, sehingga rusaklah bangunan Ka'bah itu. Pernah diberi tanggul, tapi air bah begitu besar, tanggul tidak bisa mengatasi. Tetap saja Ka'bah menjadi sasaran. Nah, timbul masalah. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, dengan hasil musyawarah disepakati Ka'bah harus dibangun dengan cara yang benar, suci. Ka'bah itu dulunya memanjang, tapi dengan kesepakatan patungan biaya bahan bangunan itu prosesnya harus halal. Tidak boleh hasil uang curian, rentenir atau riba. Jadi semuanya yang bersih. Nah, karena keterbatasan dana bahan bangunan, tidak cukup untuk menaikkan seluruh pondasi pada Ka'bah itu. Jadi sepertiga tinggal, 2/3 dinaikkan. Jadilah dia petak yang sepertiga tinggal. Waktu membangun Ka'bah itu, meruntuhkan Ka'bah itu diketuai masing-masing suku. Ada kepala sukunya. Jadi ada 4 sisi, 4 kelompok pula. Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk
dalam kegiatan itu, membantu pamannya. Nah, begitu Ka'bah sudah diruntuh sampai kepada pondasinya, ternyata pondasi Ka'bah itu tidak datar, tapi berliku kayak punggung onta. Mungkin ini rahasianya, dia lebih kuat. Kalau seandainya datar saja, dulu kan tidak ada besi yang dirangkai untuk dicor. Nah, jadi dengan berliku kayak punggung onta mungkin membuat daya tahannya lebih bagus. Nah, setelah Ka'bah ini dinaikkan sesuai dengan kesepakatan, sudah siap, timbul masalah. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Bagian yang sini, kelompok di sini berkata, kami yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya karena kami begini-begini. Dia sebutlah kehebatannya, kaya, dermawan. Yang kelompok ini berseru pula, tidak, kami yang lebih pantas, kan kami ahli perang, pintar bermain pedang. Disebut pula keunggulannya. Di sini nadanya kuat pula, kami yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Begitu masing-masing kelompok. Tidak ada berdamai. Sampai 4 hari lamanya suasana batin itu ya panas. Tapi hebatnya tidak ada berbunuhan, karena diyakini tidak boleh bertumpahan darah di sisi Baitullah. Kemudian sudah hari keempat itu, ada orang tua di antara yang hadir. Kalau kalian tidak berdamai, bagaimana pekerjaan ini bisa selesai? Jadi semua diam. Kemudian siap apa yang dikatakan orang tua ini selanjutnya. Perkara ini kita serahkan kepada siapa yang datang sesudah kita bicara ini. Itu kan dalam Masjidil Haram. Nah, ini Ka'bah yang sudah dinaikkan. Jadi yang hadir itu sepertinya ada yang belum dari kehadiran biasa-biasa. Tak lama kemudian, jadi kata orang tua ini, siapa yang datang sesudah ini, kita serahkan perkara ini kepadanya. Bagaimana penyelesaiannya kita ikuti. Semuanya mengikuti. Nah, untuk pertunjukan ini saya mohon bantuan. Mungkin ini adenda yang ini tolong dipegang, dilebarkan, ini dibentang di sana. Bentang aja, ya, sampai merata di sana ya, agak lapang itu. Jadi Muhammad datang, diserahkan kepadanya, dia tidak banyak bicara. Di belakang udah ini, belakang udah. Maaf, itu situ sedikit. Ya, situ sedikit. Ya. Bolehlah bentangkan. Kasih jalan Bapak. Bentangkan. Oke. Ini seumpamanya Muhammad datang tanpa banyak bicara, dia bentangkan sorban. Lalu dia berkata, mana perwakilan kepala suku, pegang masing-masing sudutnya. Udah jadi kepala suku pacik udah. Mungkin adinda yang itu, yang sudut itu. Bapak dia lah dapat ke situ Pak. Guru awak Ustaz Ali pegang sudut Pak. Jadi nak memegang sudut ko kepala suku. Jadi berdiri Pak, pegang sudutnya saja. Yang Muhammad ambil Hajar Aswad letakkan di tengah-tengah. Nah, ini seumpama Hajar Aswad. Kalau ya letakkan di tengah-tengah. Jumbulnya saja dipegang supaya lebih menarik. Oke. Bapak Ibu silahkan saksikan ini. Ini suasana
pengangkatan Hajar Aswad yang bersiteru sudah 4 hari. Datang Muhammad, Hadis minta perwakilan kepala suku memegang. Semuanya damai, lalu kepala suku agak mendekat ke sini, meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ke sini, sini. Geser, geser, dah, taruh lagi. Oh, tunggu, angkat lagi, maaf. Seimbangkan berdiri, Bapak belakang sedikit, Pak. Nah, ini saksikan Bapak Ibu. Bapak terus berimbang. Saksikan sebentar. Bayangkan atap Masjid Raya Sumbar. Jadi atap Masjid Raya, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kan atapnya tuh 4 gonjong. Ini inspirasinya adalah suasana mengangkat Hajar Aswad. Boleh diletakkan, Pak, letakkan. Kepala suku meletakkan Hajar Aswad. Lalu Muhammad ambil Hajar Aswad itu, ditempelkan di sudut Ka'bah. Ini simbolis saja. Sini, taruh aja sini. Nah, terima kasih. Boleh diambil kainnya tadi oleh Muhammad yang bergelar Al-Amin. Tanpa banyak bicara, dia sudah menyelesaikan perkara yang sangat penting. Orang bersiteru 4 hari lamanya, bagaimana menyelesaikan Hajar Aswad, meletakkan pada tempatnya. Jadi walaupun Muhammad belum jadi rasul, dia sudah menyelesaikan perkara yang sangat strategis, penuh hikmah. Jadi terjawablah Bapak Ibu, kita kaji sejarah Ka'bah karena firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang ada di Mekah, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah itu sudah lama, sejarahnya sangat panjang. Salah satunya itu terjadi pada waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. 5 tahun sesudah itu dia diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu pertama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.